Yu Kim Lei adalah Tionghoa yang merupakan peranakan campuran Tionghoa Batak. Hal ini membuat dia sangat fasih berbahasa Batak. Dia Kristen dan bergereja di HKBP. Dia menjadi orang terkaya di Tarutung pada masanya. Lapisan identitas ini membuat dia menjadi istimewa dan menarik untuk kita bahas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kami lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi menarik lainnya tentang seputar dunia Batak. Dan jangan lupa juga apresiasi kami dengan dukungan super thanks yang ada di bawah video ini. Jalan yang dilaluinya untuk tiba di Tarutung tidaklah mudah. Sebelum matahari terbit, dia dan rombongan pedagang dari Sibolga sudah berangkat berjalan kaki menuju Tarutung. Jalan yang harus ditempuh pun belum berlapis aspal, bahkan masih jalan setapak. Saat itu jalan yang mereka lalui ini dikenal sebagai Jalan Parlanjasira atau jalan bagi para pedagang garam. Saat meninggalkan Sibolga, mereka harus melewati jalan berbukit, berlembah, jurang yang sangat terjal dan rute yang berkelok-kelok. Jarak Sibolga Tarutung sejauh 66 km itu ditempuh 3 hari 2 malam dengan berjalan kaki. Sebelum memutuskan merantau ke Tarutung, ia bekerja sebagai buruh bongkar muat di Sibolga. Hingga suatu hari seorang tauke Batak terkesan dengan keramahan dan kefasihannya dalam bertutur bahasa Batak. Akhirnya tauke Batak ini mengajak Kim Lei untuk membantu usaha dagangnya di Onan Sitahuru Said di Huta Tarutung. Saat itu menjelang tahun baru 1888, pada 31 Desember 1887 dia tiba di Said Nihuta. Dan saat itu usianya masih 26 tahun dan belum menikah. Yu Kim Lei lahir pada 2 Januari 1861 di Padang Sidempuan. Ayahnya bernama Yu Hap, seorang imigran dari Fujian. Pada tahun 1850 ia berlayar bersama saudaranya menuju Sumatera dan tiba di Padang, yang kemudian melanjutkan perantauannya ke Padang Sidempuan, yang berjarak 400 km dari Padang. 5 tahun kemudian ayahnya Yu Hap menikah dengan perempuan Batak bernama Adomboru Nasution, salah seorang putri pemuka masyarakat di daerah itu. Mereka dikaruniai 3 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Yu Kim Lei adalah anak paling sulung dari orang tuanya. Selain bahasa Melayu, bahasa Batak adalah bahasa sehari-hari mereka di rumah. Barangkali dengan latar inilah Yu Kim Lei mempermudahnya untuk merantau ke tanah Batak, tepatnya Tarutung yang masih sering distigma sebagai daerah yang sangat berbahaya saat itu. Di Said Nihuta, Yu Kim Lei dipekerjakan tauke Batak itu sebagai kuli angkut barang. Tentu pekerjaan ini tidaklah ringan dan upahnya lumayan sedikit. 2 kali dalam seminggu dia harus bolak-balik Tarutung Sibolga melewati jalan setapak yang berjarak 66 km dengan menggandeng kuda. Upah yang dia terima tergantung dari berapa banyak barang yang diangkutnya. Barang-barang yang dibawa adalah hasil hutan khas Tapanuli seperti kemenyan, kapur barus, dan kopi. Dari Sibolga dia membawa barang dagangan untuk dijual di kedai sampah. Mau tak mau Yu Kim Lei harus hidup hemat. Dari upahnya yang sedikit itu, Yu Kim Lei berhasil menyisihkan uangnya untuk ditabung. Tidak butuh waktu terlalu lama bagi Kim Lei beralih dari kuli barang menjadi pedagang sukses. Ketekunan, kerja keras, dan hidup hemat, serta kelulusannya bergaul dengan orang Batak termasuk raja-raja Batak, membuatnya tak sulit membuka usaha dagang sendiri. Sebelum menikah dengan Li Seng Lianio pada tahun 1895, ia sudah cukup dikenal sebagai pengusaha sukses Tarutung. Sehingga pada 1 Januari 1891, pemerintah Belanda menunjuknya sebagai Aannemer Transport atau kontraktor transportasi. Kim Lei juga dipercaya mensuplai logistik untuk memenuhi kebutuhan tentara yang ada di tangsi militer di Tarutung, Laguboti, dan Pangururan. Bahkan ia juga ditunjuk sebagai pachpos atau pengantar surat. Sekitar tahun 1900-an, Kim Lei mengembangkan usahanya dengan mendirikan toko bernama Provision and Drunken. Toko itu menjual roti, minuman, dan distributor berbagai barang untuk kebutuhan orang Eropa. Kim Lei juga tercatat sebagai pembuka jalan paling awal bagi bisnis penginapan di Tarutung. Karena pada 1915, Kim Lei mendirikan Hotel Silindung. Suatu hari adik ipar Kim Lei dibawa dari Sibolga ke Tarutung untuk berobat. Adik iparnya sudah lama mengalami sakit yang cukup parah. Ia pun berobat ke rumah sakit Sending di Tarutung yang saat itu peralatan medisnya sudah tergolong modern. Namun nasib berkata lain, adik iparnya meninggal dunia. Saat itu Kim Lei bingung untuk memakamkan adik iparnya. Ia pun menjumpai seorang sahabatnya Frederick Lumbang Tobing, seorang raja huta si Mau Mau yang tak jauh dari Tarutung.
Melihat Kim Lei yang kebingungan, Raja Huta itu pun memberikan tanah kebun ubi miliknya untuk menguburkan adik ipar Kim Lei. Tahun 1904 anak laki-laki Kim Lei yang kedua meninggal dunia dan juga dimakamkan di sana. Akhirnya Kim Lei mengganti rugi lahan itu sebesar 25 ringgit Mariam untuk dijadikan pemakaman orang Tionghoa. Hal terpenting dari perjalanan hidup Yu Kim Lei adalah ketika dia ditunjuk pemerintah Belanda sebagai kontraktor untuk membangun jalan Sibolga Tarutung sepanjang 66 km. Jalan ini dikenal sebagai Jalan 1300 Kelok. Jalan itu dikerjakan dari tahun 1915 sampai 1919. Setelah jalan itu selesai, Kim Lei diundang oleh Forsman Residen Tapanuli dan menanyakan jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan. Kim Lei menunjukkan catatannya yang seluruhnya berjumlah F40.000. Forsman langsung memujinya sebagai kontraktor yang baik dan jujur. Bahkan Forsman melebihkan F60.000 kepada Kim Lei. F20.000 adalah bonus untuk kerja kerasnya. Bahkan Kim Lei juga diberikan sebuah jam berlapis emas oleh Ratu Belanda untuk jasa Kim Lei. Selain itu, pada 9 Agustus tahun 1921, Kim Lei diberikan konsesi lahan sekitar 250 hektar. Tanah itulah yang kemudian ditanami pohon karet oleh Kim Lei dengan bantuan pemerintahan Belanda. Selain membangun jalan, Kim Lei juga banyak membangun ruko di pusat kota Tarutung, baik untuk disewakan maupun karena pesanan. Ia juga dipercaya membangun komplek perkantoran dan pemukiman orang Belanda dan juga bangunan penjara di Tarutung. Kawasan inilah yang sekarang kita kenal dengan Tangsi. Pada tahun 1916, pemerintah Belanda mengangkatnya sebagai Wegmeester der Chinesen Tarutung. Jabatan ini diembannya hingga 4 Januari 1933. Tugas utamanya adalah mengurus masalah keamanan orang Tionghoa Tarutung, mengurus administrasi penduduk Tionghoa, dan juga diperbolehkan memungut pajak orang Tionghoa di Tarutung. Depresi ekonomi dunia pada tahun 1930-an membangkrutkan Kim Lei. Ia dikenakan pajak Oorlogswinstbelasting atau pajak keuntungan dan keadaan darurat. Pajak itu sangat tinggi, sehingga Kim Lei harus menjual sebahagian besar asetnya. Hal ini membuat Kim Lei memutuskan untuk pindah ke perkebunan karet miliknya. Sebelum depresi ekonomi melanda, pada tahun 1930, Kim Lei dan semua keluarganya dibaptis sebagai umat Kristen di gereja HKBP Raja Tarutung. Dan ketika dia bangkrut, dia memutuskan menjadi penginjil HKBP. Saat itu dia berjalan kaki hingga ke Barus untuk menyebarkan Injil. Pada zaman pendudukan Jepang, semua orang merasakan jeritan hidup. Kim Lei saat itu boleh dikatakan tidak terlalu melarat. Kebijakan Jepang yang menimbun bahan-bahan makanan membuat masyarakat Batak susah untuk mendapatkan beras. Akan tetapi saat itu Kim Lei membagi-bagikan berasnya ke tetangga-tetangganya. Beras itu adalah hasil dari sawahnya sendiri yang berada di kawasan kebun karet. Bahkan ia juga menyumbangkan sebuah piano untuk gereja yang saat itu piano masih tergolong barang mewah. Ketika Kim Lei meninggal dunia pada 26 Agustus tahun 1948, lagu-lagu rohani yang dibawakan grup musik Tiop Ak Doras dari HKBP Sibolga Julu berkumandang di rumah duka. Orang-orang Batak memberikan penghiburan. Doa tulus dipanjatkan untuk sosok yang sepanjang hidupnya dikenal sebagai orang yang suka menolong dan berderma. Mereka sangat mencintai Kim Lei. Tarutung zaman kolonial dihuni beragam suku yang salah satunya etnis Tionghoa. Tak berhenti sampai di sana, orang Tionghoa berandil besar menjadikan kota Tarutung ini menjadi kosmopolit, juga multikultur. Kim Lei dalam beberapa titik meleburkan ketionghoaannya untuk menjadi Batak. Demikian juga dia tidak mengabaikan Batak untuk menjadi Tionghoa. Dialah peranakan Tionghoa Batak. Dia bergaul sangat luwes dengan orang Batak. Dia sangat fasih berbahasa Batak dan dia Kristen. Begitu juga dengan orang Batak, mengapa harus mengatakan Karo bukan Batak, mengapa harus mengatakan Mandailing bukan Batak. Harusnya kita seperti Kim Lei meleburkan kekarowannya atau kemandailingannya untuk menjadi Batak, dan tidak mengabaikan kekarowannya atau kemandailingannya untuk menjadi Batak yang maju dan bermartabat.